warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Nah, kali ini pada pembelajaran kelas 7 kita sudah sampai ke bab 3. Bab 3 ini adalah tentang teks prosedur. Khususnya pada pertemuan ini kita akan membahas KD 3.5 dan 4.5, yaitu tentang mengidentifikasi isi teks prosedur serta menyimpulkan isi teks prosedur. Oke, sudah siapkah kalian menerima pelajaran baru hari ini? Ya, semoga semua sudah siap dan selalu tetap semangat. Baik, kita akan segera mulai pembelajarannya. Ya, pertama-tama kita harus tahu dulu arti dari teks prosedur. Adakah yang tahu arti dari teks prosedur itu apa? Ya, dari kata-katanya prosedur, ya. Prosedur, kira-kira apa itu artinya prosedur? Prosedur ini artinya langkah-langkah, urutan. Berarti teks prosedur adalah teks yang berisi apa? Adakah yang tahu? Ya benar, teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk. Jadi kalau dulu, ini sebelum kurikulum 2013, teks prosedur itu namanya adalah petunjuk. Teks petunjuk atau petunjuk melaksanakan sesuatu. Nah, sekarang diubah menjadi teks prosedur. Isinya sama, tapi lebih rinci. Ya, lebih detail materinya di kurikulum 2013. Oke, jadi di sini teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk, lalu berisi cara atau langkah-langkah. Langkah-langkah dalam apa nih? Dalam kita melakukan, menggunakan atau membuat sesuatu. Jadi teks ini berisi tentang cara, langkah-langkah, petunjuk, menggunakan, membuat, melakukan sesuatu. Oke, nah mengapa perlu menggunakan teks prosedur? Nah, kita lihat nih tujuan dari teks prosedur. Pertama, tujuannya adalah menjelaskan kegiatan. Menjelaskan kegiatan yang dilakukan agar pembaca, kita sebagai pembaca dapat tahu, oh cara melakukan ini, cara menyalakan kipas angin seperti ini. Oh, cara membuat nasi goreng seperti ini, gitu kan? Oh, cara menggunakan atau memakai jilbab seperti ini, gitu. Jadi tujuannya agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti langkah-langkah yang dituliskan. Itu adalah tujuan dari teks prosedur. Atau kadang ketika kita membeli peralatan elektronik, atau kita membeli sesuatu, atau kita menonton tentang sesuatu, menonton resep masakan, kan di situ ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Ketika mereka memberitahu langkah-langkah, terus cara, prosesnya, kita yang tadinya tidak bisa menjadi bisa setelah mengetahui langkah-langkah, setelah mengikuti langkah-langkahnya. Itu adalah tujuan dari teks prosedur. Berikutnya kita masuk ke jenis teks prosedur. Jadi teks prosedur ini ada 3 jenis ya. Yang pertama tadi sesuai pengertiannya ya, ada prosedur menggunakan sesuatu, ada prosedur membuat sesuatu, ada prosedur melakukan sesuatu. Nah, kita lihat nih, prosedur menggunakan sesuatu maksudnya adalah ketika kita menggunakan suatu alat atau benda ya, mengoperasikan suatu benda. Nah, ini berarti prosedur menggunakan. Contohnya memainkan alat musik, memainkan alat atau menggunakan alat kebersihan atau mengoperasikan kamera. Ini berarti dia sedang menggunakan alatnya. Prosedurnya bagaimana? Ditulis langkah-langkahnya. Yang kedua, prosedur membuat sesuatu. Nah, ini berkaitan sama kerajinan tangan atau kita sedang memasak. Nah, ini berarti prosedurnya prosedur membuat sesuatu. Contohnya membuat makanan atau cara membuat hand sanitizer sendiri. Nah, ini ada cara-caranya. Nah, kalau kalian menuliskan langkah-langkahnya, terus alat dan bahannya, terus awalannya apa, penutupnya apa, berarti kalian sudah membuat teks prosedur cara membuat sesuatu. Yang ketiga adalah prosedur melakukan sesuatu. Kalau melakukan sesuatu berarti berkaitan sama gerakan, berarti berkaitan sama sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan gitu ya. Contohnya menyiram tanaman, melakukan bagaimana caranya kita
menyiram tanaman. Apa langkah-langkah pertamanya? Apa yang harus kita siapkan? Lalu cara menari. Nah, gitu kan gimana nih gerak tubuh kita gitu ya untuk menari supaya tariannya bagus. Nah, itu ada step-stepnya atau langkah-langkahnya. Berarti itu adalah teks prosedur melakukan sesuatu. Oke, berikutnya adalah ciri teks prosedur dari segi isi. Yang pertama adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi di isi teks prosedur itu harus ada panduan langkah-langkahnya, tepat, urut gitu ya. Harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Terus yang kedua, aturan dan batasan dalam bahan dan kegiatan. Jadi ada aturan, ada batasannya dalam bahan dan kegiatan. Jadi misalnya kita harus menyiapkan bahannya seberapa, disebutkan di situ. Jangan cuma menyebutkan misalnya kita membuat kue nih, siapkan terigu, hanya terigunya saja, terigu yang mana gitu kan. Lalu terigu berapa terigunya, takarannya gitu. Jadi harus ada batasan dan aturan gitu. Terus yang ketiga, isi kegiatan dilakukan secara urut, harus urut. Dari yang pertama kita menyiapkan apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, sampai selesai, sampai jadi kalau kita membuat sesuatu, sampai kita bisa kalau kita melakukan sesuatu. Jadi ini adalah ciri teks prosedur dari segi isi. Jadi dia harus urut, lalu harus ada langkah-langkah, ada aturan dan batasan. Karena kalau tidak urut, itu namanya bukan teks prosedur, melainkan tips and trick gitu kan. Cara-cara, bukan cara melakukan sesuatu yang disebut sebagai prosedur. Paham? Ya, selanjutnya kita masuk ke ciri bahasa teks prosedur. Jadi ciri bahasanya yang pertama, terdapat kalimat perintah. Ya, kalimat perintah itu kadang juga tidak diiringi dengan tanda seru gitu ya. Tapi dia misalnya ada kata ambillah secari kertas gitu. Berarti itu dia menggunakan kalimat perintah. Atau siapkan wadah yang besar. Nah, itu berarti menggunakan kalimat perintah. Terus yang kedua, terdapat juga larangan dan saran gitu. Jangan pilih daun yang sudah menguning. Misalnya, pilihlah daun yang segar, jangan yang sudah menguning. Berarti kan ada kata larangan. Terus supaya saat proses pemasakan daunnya hasilnya menjadi lebih fresh. Nah, itu berarti ada saran. Jadi terdapat larangan juga saran selain ada kalimat perintah. Yang ketiga, menggunakan kata dengan ukuran atau batasan yang tepat. Tadi ya, jadi ada batasan, ada ukuran yang akurat nih, ukuran yang akurat. Jadi jangan cuma nulis siapkan minyak goreng atau minyak sayur. Siapkannya segimana nih gitu. Misalnya kalau kita cuma sedikit secukupnya, atau misalnya siapkan 100 ml atau 50 ml minyak goreng untuk menumis masakannya. Nah, itu kan jadi orang-orang yang ada yang nggak bisa misalnya masak ya, tapi ketika dia membaca resep yang lengkap, oh jadi dia tahu takarannya karena kita menulis takaran yang akurat gitu. Terus yang keempat, menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas. Misalnya goreng pisang sampai berwarna coklat keemasan atau berwarna kuning keemasan. Oh, jadi kalau sudah matang berarti dia berwarna kuning keemasan, jangan masih putih gitu. Atau kocok telur sampai dia kaku mengembang. Oke, berarti dia sampai yang tadinya dia berada di bawah cuma telur aja, tapi ketika kita kocok menggunakan mixer dia jadi ngembang. Oh, ini batasannya, berarti batasannya sesuai, batasannya tepat. Sehingga orang yang mengikuti resep kita, orang yang mengikuti petunjuk melakukan sesuatu yang kita buat itu jadi tepat sasaran, akurat gitu, dia jadi berhasil. Oke, jadi ini adalah ciri bahasa teks prosedur. Oke, terakhir ya, yaitu tentang cara menyimpulkan isi teks prosedur. Gak akan bosan-bosan ya Ibu ulangi bahwa yang pertama kali yang harus dilakukan adalah kalian harus membaca. Jadi baca dan pahami teks tersebut, apa tujuannya, apa objeknya gitu. Lalu tentukan topik teks prosedur itu, topiknya tentang apa nih, membahas tentang apa, prosedur melakukan apa, atau membuat apa, atau menggunakan apa. Lalu yang ketiga, tentukan jenisnya
Tadi kan sudah topiknya misalnya membuat wedang jahe. Oh iya, berarti ini tentang prosedur membuat sesuatu gitu. Lalu yang keempat, ringkas langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kita baca, lalu kita ringkas dengan kalimat kita sendiri. Kita ringkas. Terus lalu kita juga mencari saran-saran atau larangan-larangan dari teks prosedur yang dibuat. Setelah itu kita tuliskan. Setelah kita sudah menemukan topiknya, jenisnya, langkah-langkahnya, sarannya sudah kita tulis, lalu kita rangkum menjadi satu. Yang tadi itu poin-poin seperti topiknya sudah dapat tentang membuat jahe, membuat wedang jahe, terus langkah-langkahnya sudah kita ringkas, terus sarannya sudah ada, kita jadikan satu paragraf atau kalau misalnya banyak bisa jadi 2 paragraf. Nah, itu namanya adalah simpulan isi teks prosedur gitu. Oke, mudah ya, mudah sekali dan semoga bisa dengan mudah juga dipahami. Oke, anak-anakku sekalian, seperti biasa setelah Ibu menjelaskan materi ini, kita akan latihan. Dan seperti biasa juga, sebelum kalian mengerjakan mandiri latihannya, Ibu akan beri contoh cara mengerjakan latihannya. Oke? Silakan kalian baca dan cermati instruksi berikut. Baca buku paket Bahasa Indonesia halaman 83 sampai dengan 86, teks 1 sampai dengan teks ketiga. Kerjakan latihan halaman 86 nomor 1, lalu latihan halaman 87 bagian A, B, dan C. Kemudian simpulkan isi dari teks prosedur cara memainkan angklung. Hanya teks 1 yang dibuat kesimpulannya. Ini adalah cara mengerjakan latihan halaman 86 nomor 1. Jadi kalian tuliskan tujuan teks prosedur dari ketiga teks tersebut. Teks 1 sudah diberikan contohnya. Ini adalah contoh tujuannya. Jadi kalian tinggal menulis teks kedua dan teks ketiga. Tujuan dari teks 2 dan teks ketiga. Ini adalah contoh cara mengerjakan halaman 87 bagian A. Kalian tuliskan 3 kalimat perintah, saran, atau larangan pada ketiga teks tersebut. Teks ketiga sudah dituliskan kalimat perintahnya nih, berarti kalian tinggal lanjutkan 2 lagi. Nah, teks 1 dan 2 kalian tuliskan semuanya, hanya 3 ya, berupa perintah, saran, atau larangan. Boleh pilih ketiganya. Yang ini adalah contoh cara mengerjakan halaman 87 bagian B. Kalian bisa lihat langsung buku paketnya ya. Jadi kalian disuruh untuk menuliskan 3 kata yang menunjukkan ukuran pada ketiga teks. Teks 1, 2, dan 3 ya. Ini ditulis hanya 3 kata yang menunjukkan ukuran. Kalau teks 3 sudah ada 1, berarti tinggal tulis 2 kata lagi. Kalau yang ini adalah contoh cara mengerjakan latihan halaman 86 bagian C. Jadi kalian tuliskan 3 kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan secara akurat ya. Nah, ini contohnya sudah ada di teks ketiga, sudah ada kalimatnya, berarti teks ketiga tinggal 2 lagi kalimatnya yang mesti ditulis. Sedangkan teks 1 dan teks kedua berarti 3 ditulis ya, 3 kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat. Nah, sekarang ini latihan terakhirnya, kalian menyimpulkan teks prosedur. Jadi, kalian baca buku paket halaman 83, teks prosedur cara memainkan angklung, lalu kalian simpulkan isi dari teks prosedurnya ya. Hanya menyimpulkan 1 teks prosedur. Oke, caranya tadi sudah dibahas di materi sebelumnya. Oke, selamat mengerjakan dan ingat kerjakan di buku tulis. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas Arnitia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.